Assalamualaikum anak soleh-soleha dan ayah bunda yang hebat. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan Bu Ida. Hari ini kita akan belajar tematik muatan PKN tema 6 subtema 4. Oke, baik anak soleh-soleha, hari ini kita akan mulai belajar ya. Tapi sebelum mulai belajar, ada baiknya kita membaca basmalah bersama-sama dulu ya, supaya belajar kita dilancarkan oleh Allah. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak soleh-soleha, hari ini sama Bu Ida kita akan belajar tentang aturan menjaga kebersihan lingkungan ya. Sebelumnya Bu Ida mau tanya dulu nih, kalian tahu nggak aturan itu apa? Kenapa sih harus ada aturan ya? Pasti kalian udah sering sebenarnya dengar kata aturan ya. Nah, di sini Bu Ida akan sedikit menjelaskan ya. Aturan adalah hal yang harus dilakukan, harus kita taati dan harus kita ikuti ya. Misalnya aturan di lingkungan masyarakat. Nah, aturan tersebut itu harus dipatuhi oleh seluruh warga, mau kepala desanya, mau warganya saja. Nah, pokoknya itu semua warga harus mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh lingkungan itu sendiri. Ingat ya, aturan di lingkungan masyarakat dibuat agar hidup menjadi nyaman dan teratur. Nah, itulah kenapa harus ada aturan, karena atau supaya hidup menjadi nyaman atau teratur. Coba kalian bayangkan kalau gak ada aturan di dalam hidup ini, dalam kehidupan, pasti nanti semuanya akan menjadi kacau. Nah, misalnya nih kayak sekarang kita kan sedang belajar tentang menjaga kebersihan lingkungan ya. Kalau misalnya di lingkungannya tidak ada aturan untuk menjaga kebersihan, apa yang terjadi? Pasti sampahnya banyak berserakan di mana-mana. Terus ada tamannya kotor ya. Pokoknya semuanya kacau, dan kalau misalnya semuanya kotor, apa akibatnya? Tidak nyaman, ada banyak biang penyakit. Nah, makanya supaya lingkungan kita bersih, hidup kita jadi nyaman, maka harus ada aturan di dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ya, supaya hidup kita menjadi nyaman. Kalau tamannya bersih, nyaman kan kita. Kalau rumahnya juga bersih, enak. Kalau jalanan juga bersih, itu juga akan terasa nyaman ya. Nggak ada bau-bau sampah, nggak ada lalat-lalat lewat-lewat ya. Sekarang ada nih contohnya. Contoh aturan dalam menjaga kebersihan lingkungan, misalnya membuang sampah pada tempatnya ya. Kalau misalnya kalian lagi main di taman, terus lagi bawa jajanan, kalian makan di taman. Nah, ingat ya, sampahnya nggak boleh dibuang sembarangan, tapi harus dibuang ke tempatnya ya. Nah, kalau misalnya kalian sudah bisa seperti itu, berarti sudah bisa mengikuti aturan menjaga lingkungan ya. Sekarang ada lagi nih contoh yang lain. Nih ada membersihkan lingkungan secara rutin ya. Di sini udah Bu Ida kasih lihat gambarnya nih, ada gerobak sampahnya, ada yang bawa sampahnya, ada yang memungut sampah ya. Ini biasanya disebutnya kerja bakti ya. Nah, membersihkan lingkungan secara rutin. Jadi warga sama-sama membersihkan lingkungan ya, supaya lingkungannya bersih ya. Terus ada lagi nih, membersihkan selokan dari sampah ya. Di tempat rumah kalian pasti ada ya selokannya atau saluran air. Nah, saluran air itu harus kita jaga kebersihannya.
jangan pernah buang sampah ke selokan karena akibatnya tidak baik. Nah, contohnya nih, kalau misalnya di rumahnya ada selokan, nggak pernah dijaga kebersihannya, apa akibatnya? Sampahnya, terus ada yang buang sampah ke situ ya, sampahnya akan menumpuk. Nah, nanti akibatnya ketika musim hujan datang, airnya tidak bisa tertampung ke selokan dan akibatnya apa? Akan mengakibatkan banjir ya. Makanya harus dijaga kebersihannya lingkungan rumah, lingkungan sekitar rumah atau lingkungan sarana umum ya. Nah, seperti ini. Jadi tadi apa? Buang sampah sembarangan, membersihkan lingkungan secara rutin, dan membersihkan selokan dari sampah. Nah, itu tadi contoh aturan menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat atau di lingkungan rumah ya. Sekarang ada lagi nih, kita belajar mematuhi aturan menjaga kebersihan lingkungan ya. Menjaga kebersihan lingkungan adalah bagian dari hidup tertib sesuai aturan ya. Dengan ikut menjaga kebersihan lingkungan berarti kita telah mematuhi peraturan ya. Kita itu berada bukan hanya di rumah saja, ada di lingkungan rumah atau di sarana umum ya. Sarana umum itu apa aja sih? Banyak ya. Ada taman, terus ada apa lagi? Jalanan, jalan raya, itu sarana umum. Nah, tempat-tempat itu harus kita juga menjaga kebersihannya ya, supaya tetap bersih dan kita juga nyaman. Kalau misalnya kita sudah bisa menjaga kebersihan lingkungan, itu berarti kita sudah hidup tertib sesuai aturan ya. Kalau misalnya kita sudah bisa menjaga kebersihan juga berarti kita telah mematuhi peraturan yang sudah dibuat di lingkungan tersebut. Nah, kalau yang sekarang tentang di lingkungan sekolah. Kalau sarana yang ada di sekolah itu apa aja sih? Kalian tahu nggak? Banyak ya. Nih sarana yang ada di sekolah itu misalnya ada toilet, ada perpustakaan, ada masjid, ada taman, ada lapangan ya di sekolah itu. Nah, itu kan merupakan sarana umum tapi di sekolah. Itu juga harus dijaga kebersihannya. Kalian harus tahu bagaimana cara menjaga kebersihannya ya. Misalnya kalian lagi di sekolah, pergi ke toilet, misalnya mau buang air kecil, itu harus tahu tata caranya. Kalian masuklah ke toilet, setelah selesai, cara membersihkannya itu ya udah, kalau sudah selesai kalian siram ya, siramnya ya bersih, jangan udah selesai ditinggal, tapi harus disiram sampai bersih. Terus main misalnya di taman, biasanya kalau istirahat nih main di taman ya, sambil bawa jajanan misalnya. Nah, itu sisa makanannya atau bungkusnya jangan dibuang sembarangan, tapi harus dibuang ke tempat sampah ya. Tahu gak kalian perpustakaan? Nih, perpustakaan itu adalah tempat membaca ya, bisa meminjam buku di situ, terus membaca di situ ya. Jadi perpustakaan itu isinya banyak buku ya. Nah, karena di situ tempat membaca, biasanya aturannya ada, tidak boleh berisik dan tidak boleh bawa makanan sih sebenarnya. Nah, bagaimana cara menjaga kebersihannya? Kalau di perpustakaan itu biasanya ambil buku, kalian baca tuh di perpus. Nah, selesai membaca, jangan diberantakin bukunya, tapi harus disimpan lagi di tempat kalian mengambilnya ya, disimpan ke tempat semula seperti itu ya. Terus selanjutnya, nah ini juga nih, kenapa sih Bu? Apa-apa ada aturannya, apa-apa ada aturannya. Di rumah ada aturannya, di sekolah ada, di tempat umum ada. Iya, kalau kita hidup ada aturannya, itu hidup kita akan nyaman dan tertib ya. Tapi kalau misalnya kita tidak ada aturan, maka hidup kita akan kacau, berantakan ya.
tidak beraturan pokoknya. Nah, kalau hal seperti itu berarti nanti membuat kita menjadi tidak nyaman kalau nggak ada aturan ya. Terus kalau misalnya di rumah nih, itu beda lagi kan, ada aturan menjaga kebersihan juga. Paling kalau di rumah itu contohnya buang sampah pada tempatnya pasti ya, dimanapun itu. Kalau di rumah biasanya selesai makan harus cuci piring langsung, ada yang seperti itu ya. Pokoknya disapu lantainya tiap hari, itu contoh yang menjaga kebersihan di rumah ya. Oke anak soleh-soleha, nah demikian tadi ya kita belajar tentang menjaga kebersihan lingkungan, baik di rumah maupun di lingkungan sekolah ataupun di sarana umum. Ingat ya, hidupnya harus teratur supaya nyaman ya. Kalau tidak ada aturan, kalau kita tidak mengikuti aturan, maka hidup kita tidak akan nyaman atau terasa kacau atau berantakan ya. Nah seperti itu. Ingat ya, harus dipraktekin menjaga kebersihan dimanapun kita berada supaya kitanya juga nyaman. Nah untuk materi dari Bunda hari ini cukup, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Kalian bisa ya setelah ini mengerjakan latihan subtema 4 muatan PPKN. Tugasnya di halaman 179 ya. Ingat muatan PPKN. Kalian cukup kerjakan saja. Habis sudah selesai, diparap aja sama ayah atau sama bunda. Tidak perlu dikirim ke guru ya, hanya diparap orang tua saja. Ingat, tidak usah dikirim. Oke, mungkin dari Bunda itu saja ya. Pesan Bunda, jangan lupa sholat 5 waktu, jaga kesehatan ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.